Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bersaat teduh, datang dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Semoga sebagaimana saya menanti-nanti saat yang istimewa ini, demikian juga jiwa saudara terus menanti-nanti indahnya saat bersama Tuhan, menanti kapan waktunya untuk boleh berbincang-bincang masuk dalam hadirat Tuhan selalu setiap waktu, ya. Puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Bapa pegang tanganku, gitu ya. Bapa pegang tanganku, saat teduh bersama, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku, aku rindu
tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa.
kami berjalan sendiri, seringkali kami jatuh. Seringkali kami gagal dan terjatuh dalam dosa tanpa-Mu. Tanpa-Mu kami tidak mampu, Tuhan, menjalani hidup di dunia ini menurut apa yang Kau mau. Karena seringkali dunia ini menawarkan begitu banyak kesenangan-kesenangan yang menggoda jiwa kami, menggoda hati kami. Tapi kami bersyukur, Tuhan, ketika Kau memegang tangan kami, Kau membuat kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian kami, Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu, Tuhan. Selalu, 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 selalu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang mendengar seruan hati kami. Hanya ini kerinduan kami, yaitu hidup memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Kau bawa kami lebih dalam lagi. Bahkan ketika kami mendengar kebenaran firman, kami percaya Kau mampu berbicara lebih jauh dan memberkati kami lewat ayat-ayat kebenaran-kebenaran yang kami baca. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar setia membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai kepada Lukas ya, Lukas pasal yang ke-17. Puji Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu,
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya ke anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah kisah yang sering saudara dengar tentang bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, namun hanya 1 yang kembali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati bersyukur itu sangat penting sekali. Bahkan ketika kita menerima berkat dari Tuhan, bisa jadi justru berkat, maaf ya, bukan berkat ya, karena konsep berkat itu sebetulnya adalah sesuatu yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. Ya apalah, terima mujizat, terima apapun, terkadang membuat kita justru lupa dengan Tuhan dan asik dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Justru kita tidak mendekat pada Tuhan seringkali. Seperti 9 orang yang disembuhkan dari kustanya. Mungkin mereka langsung pulang ke rumahnya, mereka langsung makan minum, mereka langsung bertemu dengan anak istrinya, dan mereka tidak tercatat kembali bertemu dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan. Seperti 1 orang kusta yang mau datang kembali mendekat kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan yang kita miliki, berkat yang kita miliki, kesehatan yang masih kita miliki, dan apapun yang masih ada pada kita hari ini. Mari kita syukuri dan kita gunakan itu menjadi suatu alat untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Kiranya lewat kita mau merenungkan segala kebaikan Tuhan, lewat renungan firman hari ini, membuat kita sadar, lebih banyak bersyukur, dan bukan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita jauh dari Tuhan, tetapi justru menggunakan semuanya untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, mendatang pada Tuhan. Seperti 1 orang kusta yang disembuhkan, dia datang, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia mempermuliakan Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama masuk dalam doa. Kiranya kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang sudah kita dengarkan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah beri buat kami. Seringkali keadaan yang enak, pemberian-pemberian yang dari Tuhan, oleh karena dosa kami, sifat dosa kami seringkali bisa membuat kami justru jauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang salah, tapi kami, sifat manusia kami ini seringkali Tuhan lupa dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, tolong agar setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami dapat kami gunakan justru untuk membawa diri kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka hari ini belum percaya Yesus. Biar Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang oleh izin-Mu menderita penderitaan dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan dan aniaya itu, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Tolonglah teman-teman kami, saudara-saudara kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya ampuni kesalahan kami, kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami Indonesia, kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni juga Tuhan. Kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat atas Indonesia. Tuhan berbelas kasihanlah atas bangsa kami.
berikan kedamaian, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bahkan roh takut dan pengenalan akan Tuhan Kau berikan kiranya atas bangsa kami Tuhan. Kau curahkan atas bangsa kami Tuhan. Berbelas kasihanlah atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, guru Injil, dan lain-lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua dengan hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami, agar selalu tulus, setia dalam melayani Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, untuk kami dapat lebih efektif dalam bekerja melayani Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan. Tuhan berikan pertumbuhan iman yang baik, berkat-berkat rohani dan jasmani Kau limpahkan atas mereka dan seisi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sakit Tuhan, baik di rumah sakit, baik di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sakit, imani, percaya pada kuasa jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap kami yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, tolong ampuni Tuhan, tunjukkan kesalahan kami. Dan tolong agar kami mampu segera bertobat Tuhan, karena terkadang tidak mudah untuk bertobat. Tolong kami. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang baik di dalamnya, Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar kami mampu melewati semuanya dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan limpah-limpahkan damai sejahtera yang sejati. Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga terus hidup dalam dosa. Hari ini kami mau bersatu hati. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang membawa kami ke dalam dosa, mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menaungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan persilakan, ayo kita akan berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang Tuhan, kami berdoa kiranya berkat-Mu ada atas keluarga kami, pelayanan maupun pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya dalam segala perkara Tuhan memakai kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.